Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Baco, kelas A31 semester 6. Presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Selamat menyaksikan. Tugas yang pertama, bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing? Jawabannya adalah eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di kabupaten tempat tinggal saya, yaitu Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pendidikan agama Islam luar sekolah di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan bagi masyarakat Muslim, terutama di wilayah yang belum terjangkau oleh pendidikan formal atau di mana jumlah siswa Muslim di sekolah umum sangat sedikit. Yang pertama adalah kondisi umumnya. Kabupaten Rotendao merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, sementara umat Islam merupakan minoritas. Hal ini menyebabkan pendidikan PAI di sekolah formal tidak selalu tersedia secara maksimal, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, pendidikan PAI luar sekolah menjadi sangat penting. Yang kedua, bentuk pendidikan PAI luar sekolah. Bentuk pendidikan penyelenggaraan PAI luar sekolah yang ada di Rotendao ini meliputi TPA atau TPQ, kemudian majelis taklim, kemudian ada pesantren kilat, dan kegiatan remas atau kegiatan remaja masjid. Yang ketiga adalah peran masyarakat dan tokoh agama. Karena keterbatasan dukungan formal dari pemerintah daerah yang mayoritas berfokus pada pelayanan umum lintas agama, maka eksistensi pendidikan PAI luar sekolah sangat bergantung pada swadaya masyarakat Muslim lokal, peran aktif ustadz atau ustazah yang bersedia mengajar secara sukarela, bantuan dari organisasi Islam tingkat provinsi atau nasional seperti NU, Muhammadiyah, dan yayasan. Yang keempat adalah harapan dan solusi. Yang pertama, perlu dukungan dari Kementerian Agama dalam bentuk pelatihan guru PAI non-formal dan bantuan sarana. Yang kedua, kolaborasi antar umat beragama untuk menjaga toleransi dan membuka ruang pembelajaran agama Islam di lingkungan yang mayoritas non-Muslim. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan remaja Muslim agar dapat menjadi pendidik sebaya, per-edukators di lingkungannya masing-masing. Soal yang kedua, apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah yang ada di daerah masing-masing dan apa penyebabnya? Jawabannya adalah problematika pendidikan PAI luar sekolah di Rotendao, Nusa Tenggara Timur dan penyebabnya. Pendidikan agama Islam PAI luar sekolah di Kabupaten Rotendao menghadapi berbagai tantangan serius. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis, sosial, dan demografis wilayah tersebut yang sangat unik. Beberapa problem utama beserta penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Minimnya tenaga pendidik PAI yang kompeten. Yang kedua, fasilitas belajar yang tidak memadai. Yang ketiga, kurangnya bahan ajar dan media pembelajaran. Yang keempat, kurangnya partisipasi peserta didik. Yang kelima, keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Yang keenam, tantangan sosial dan lingkungan. Soal yang terakhir yaitu yang ketiga adalah bagaimana solusi untuk problem di atas berdasarkan kondisi daerah masing-masing? Jawabannya adalah solusi atas problematika pendidikan PAI luar sekolah di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. 1.
meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidikan PAI. Solusinya, mendorong alumni pesantren atau mahasiswa dari Rotendao yang belajar di luar daerah, misalnya di Jawa atau Makassar, untuk kembali dan mengabdi di kampung halaman. Yang kedua, mengadakan pelatihan dasar untuk ustadz atau ustazah lokal yang bekerja sama dengan Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, memberdayakan remaja masjid sebagai pendidik sebaya dengan pembinaan dasar mengajar PAI kepada anak-anak kecil. Yang kedua adalah memperbaiki fasilitas belajar. Solusinya adalah mendorong masyarakat muslim secara swadaya untuk membangun ruang belajar sederhana di sekitar masjid atau rumah ibadah. Yang kedua, mengajukan proposal bantuan sarana prasarana ke Kemenak Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan masjid atau yayasan Islam untuk pengadaan karpet, papan tulis, dan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penyediaan buku dan media pembelajaran. Solusi, mengajukan permintaan resmi ke Kemenak Pusat atau Provinsi untuk mengadakan buku-buku PAI dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, membuat materi pembelajaran lokal sederhana dalam bentuk fotokopi atau lembar kerja sesuai usia anak-anak. Yang ketiga, menggunakan media digital seperti video pembelajaran Islam dari YouTube atau aplikasi Islam. Yang keempat, meningkatkan partisipasi anak-anak dan remaja. Solusinya adalah satu, menyusun kegiatan belajar PAI yang menyenangkan dan interaktif seperti lomba hafalan, kuis Islami, nasyid, dan drama Islami. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada orang tua agar mendorong anak-anaknya aktif belajar agama di luar sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan kegiatan remas seperti bakti sosial, kerja bakti, dan atau buka puasa bersama. Yang kelima, mendorong dukungan pemerintah daerah. Solusi, 1. Tokoh masyarakat muslim bisa membentuk forum komunikasi dengan Dinas Pendidikan atau Kesra untuk menyuarakan aspirasi pendidikan PAI non-formal. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan lokal agar pendidikan Islam tetap dihargai dalam konteks multikultural. Yang keenam, memperkuat moderasi dan toleransi beragama. Solusinya adalah mengedepankan pendekatan dialog dan toleransi antar umat beragama agar kegiatan PAI luar sekolah diterima dan tidak dianggap eksklusif. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin sehingga pendidikan PAI tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, mengadakan kegiatan lintas agama seperti bakti sosial atau gotong royong bersama agar tercipta keharmonisan. Nah, kesimpulannya adalah solusi untuk pendidikan PAI luar sekolah di Rotendao harus bersifat kontekstual, yaitu disesuaikan dengan karakteristik daerah sebagai wilayah dengan umat Islam minoritas. Pendekatan terbaik adalah kolaboratif dan bertahap, melibatkan masyarakat lokal, tokoh agama, pemerintah, dan pihak eksternal. Dengan cara ini, pendidikan PAI dapat tetap eksis, berkembang, dan memberi dampak positif bagi generasi muda muslim di daerah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.